Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Muslim. Teman-teman semuanya, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang bergabung dalam Muslimah Bersatu. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita semuanya, dan untuk kaum muslimin semuanya. Dan dalam kesempatan yang baik ini, jangan lupa untuk senantiasa bersolawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia dimanapun antum berada, dalam kesempatan yang baik ini, ya mungkin ada sebagian di antara kita yang sedang ingin istirahat, ya atau lagi sedang bercengkrama dengan keluarga, atau sedang ya bantuin menyelesaikan PR-PR daring dari anak-anaknya yang belum selesai hari Kamis Jumat dan besok akan dikumpulkan, atau yang sedang mempersiapkan kegiatan untuk besok pagi dan seterusnya. Sejenak ya kita akan mengkaji dan mudah-mudahan urusan antum dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tema yang akan kita bahas yaitu terkait pengaruh kemaksiatan terhadap kehidupan seorang hamba. Ya, jadi pembahasan ini memang diantaranya ya ada hubungannya karena kita sebentar lagi datang bulan Ramadan tuh. Jadi kita usahakan ya sebelum masuk ke bulan Ramadan nih kita benar-benar memahami bahwa diri kita harus kita bersihkan dari berbagai kemaksiatan sehingga nanti kita masuk di bulan Ramadan lebih nyaman, lebih bisa memfokuskan diri dan bisa meraup kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-imanu yazidu wa yankus. Yazid bitta'ah wa yankus bil ma'siyah. Bahwasanya keimanan seseorang itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Bertambahnya keimanan dengan adanya ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan berkurangnya keimanan disebabkan karena adanya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kebalikan daripada taat adalah maksiat. Jadi kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, berarti kita adalah hamba-hamba yang taat atau taat. Tapi kalau ada perintah nggak kita lakukan, nggak kita kerjakan, nggak kita amalkan, dan ada larangan kemudian kita lakukan, maka itu adalah maksiat. Dan taat menambah iman kita, sedangkan maksiat mengurangi iman kita. Nah, jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ambilkan dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan judul Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Nah, pada halaman yang ke-49, beliau mengatakan, walil ma'asi minal asari al-qabihah al-mazmumah
wal mudarrah bil qalbi wal badani wad dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Bahwasanya pada kemaksiatan-kemaksiatan itu akan membawa pengaruh yang buruk, pengaruh yang tercela, pengaruh yang berbahaya untuk hati, untuk badan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan gak ada yang mengetahui secara detail ini semua kecuali jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah memerintahkan sebuah amalan atau perkara, mesti di balik itu bakal tersibak manfaat-manfaat yang besar, manfaat-manfaat yang luar biasa. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW melarang kita dari melakukan sesuatu, pasti itu ya dari larangan-larangan itu sebenarnya ya terpendam bahaya-bahaya yang besar. Misalkan khamr, kenapa diharamkan? Ada bahaya besar yang mengancam dari khamr itu. Kemudian kenapa zina diharamkan? Karena ada bahaya besar yang mengancam manusia melalui perbuatan itu. Riba dan seterusnya. Untuk itu jamaah yang berbahagia, seberapapun kemaksiatan dilakukan oleh hamba, jika Allah tidak memberikan ampunan untuknya, tentu akan berpengaruh pada dirinya. Nah, tapi dalam kesempatan ini tentu kita tidak bakal atau tidak sempat untuk membahas semuanya. Saya bahas 5 saja jamaah dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama, faminha hirmanul ilmi. Di antara dari bahaya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah hirmanul ilmi, menyebabkan haramnya hamba itu memperoleh ilmu. Fa innal ilma nurun yaqdifuhullahu fi qalbi. Padahal sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang disematkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati. Wal maksiatu tutfi'u dzalikan nura. Sedangkan kemaksiatan memadamkan cahaya tersebut. Jadi ilmu itu cahaya Allah, cahaya dari Allah yang disematkan olehnya ke dalam hati manusia. Sedangkan kemaksiatan yang menjadi padam, yang menjadikan cahaya ilmu itu menjadi padam. Jamaah, di sini disebutkan walamma jalasa asy-Syafi'i baina yaday Malik, dikisahkan ketika Imam Syafi'i rahimallahu taala beliau ya di hadapan Imam Malik wa qara'a alaihi, dan Imam Syafi'i kemudian membaca di hadapan Imam Malik ya kitab-kitab begitu, ajabahu, kemudian Imam Malik takjub ya, menjadi takjub atas kecerdasan yang ada pada diri Imam Syafi'i. Ma ra'a min wufuri fatanatihi. Beliau belum mendapatkan orang yang lebih ya yang Imam Malik melihat dengan takjub atas kecerdasan yang ada pada Imam Syafi'i rahimallahu taala. Nah, ketika keadaan itu maka kemudian Imam Malik berkata, inni arallaha, sungguh aku melihat Allah qad alqa ala qalbika nuran, telah menyematkan padamu wahai Syafi'i yaitu cahaya, fala tutfi'uhu bidulmatil ma'siyah, maka jangan kamu gelapkan cahaya tadi dengan kemaksiatan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang nih, kenapa sih kita thalabul ilmi kok nggak nyambung-nyambung gitu. Ya kalau bahasa motivasinya sih supaya kita tetap belajar terus. Bahasa motivasinya sih supaya kita semangat terus, istiqomah. Tapi bisa juga loh teman-teman yang menyebabkan kita ini nggak bisa mendapatkan ilmu, nggak fokus dalam mencari ilmu, ya sering hilang hafalan-hafalan ilmu kita, bisa saja karena maksiat yang kita lakukan. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya kemudian kita mendengar dan melihat, membaca tuh
ada kisahnya syair Imam Syafi'i ya, syakautu ila Waqi', aku mengadu kepada Imam Waqi' su'a hifdhi, terkait dengan buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan. Waqal, dan Imam Waqi' berkata, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma fadlun, bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah keutamaan, wa fadlullahi la yu'tah asin, dan keutamaan karunia Allah nggak bakal diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Untuk itu jamaah yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita harus berhenti dari kemaksiatan. Kita kalau sadar kita dalam kemaksiatan harus berhenti, harus bertaubat. Ya, karena kalau enggak ya kita akan terhalang untuk mendapatkan cahaya Allah yang berupa ilmu. Padahal dengan ilmu itulah kemudian kita akan bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, teman-teman jamaah yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan. Yang kedua kata beliau, wa minha hirmanur rizki. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan berpengaruh. Apa bentuk pengaruhnya? Hirmanur rizki, Allah haramkan padanya rizki. Dalam musnad ya, disebutkan di sini, innal abda la yuhramu rizqa bidambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu menjadi sulit rizkinya, terhalangi rizkinya, bidambi, disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Nah, di sini kadang-kadang kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari rizki Allah. Ya, udah usaha ini, udah usaha itu, jualan online, jualan offline, ya. Kemudian udah keliling, udah macem-macem gitu. Ya, kalau di sisi lain ya mungkin kita pakai bahasa motivasi ya, lagi-lagi misalkan pakai motivasi ya, Allah memberikan ujian pada kita agar kita sabar, boleh. Tapi juga perlu kita muhasabah jamaah. Jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, sehingga rizki itu menjadi terhalang untuk kita peroleh. Ya, tadi dikatakan bahwa sesungguhnya seorang hamba dia terhalangi rezekinya dari dosa yang dia lakukan. Gara dosa, gara maksiat menjadikan rezeki kita hilang, rusak gitu. Dan tidak diizinkan oleh Allah untuk kita peroleh. Bagaimana tidak? Ya, Allah yang maha memberi rezeki, kemudian dia bermaksiat kepada zat yang maha memberi rezeki itu. Wa kama anna taqwa mujallabatun lirizki, dan sebagaimana bahwa ketakwaan kepada Allah itu sudah menjadi sebab turunnya rizki, maka ya wal aksu bidalik, menjadi kebalikan daripada itu, fatarku taqwa mujallabatun lil fakri, orang yang meninggalkan ketakwaan dia akan dirundung kefakiran. Famas tujaliba rizqullahi bimisli tarkil asi, dan tidak ada yang menjadikan rizki Allah itu hilang, yang paling parah dari orang-orang, dan tidak ada yang kemudian menjadikan rizki Allah itu dapat kita peroleh ya, yaitu dengan ketaatan gitu. Yang artinya kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah ya kita harus meninggalkan kemaksiatan begitu. Misalkan dalam surah At-Tolak itu kan dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi dari segala problem, permasalahan. Dan Allah akan berikan padanya yaitu rizki dari jalan yang gak disangka-sangka. Nah ini jamaah, maka udah menjadi hal yang mutlak bahwa setiap orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan rizki yang mudah dari Allah Ta'ala.
Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pengaruh dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menjadikan hamba itu semakin jauh dari Allah dan jauh dari orang-orang yang ahli kebaikan. Nah, di sini bahaya banget jamaah ketika seorang hamba itu senantiasa bermaksiat, maka kemudian setan akan terus mengajak dia dengan bisikan-bisikan yang membuat dia jauh dari Allah, yang berupa kamu tuh udah banyak dosa, kamu tuh berlumuran dosa, kamu tuh nggak pantas untuk mohon kepada Allah, kamu udah nggak pantas lagi untuk berbuat kebaikan gitu, udah kamu kumpul aja dengan orang-orang yang juga pelaku keburukan gitu. Dan orang yang dirinya memenuhi amalan-amalannya dengan kemaksiatan, dia ketemu orang soleh begitu nggak nyaman, nggak tahu maka kata Nabi SAW itu ruh itu seperti tentara yang terus berkumpul gitu, yang dia orang baik akan ketemu orang baik gitu dan nyaman dengan orang yang baik. Ketika dia ketemu orang yang nggak baik, dia nggak nyaman, segera menarik diri karena frekuensinya nggak ketemu, hatinya nggak nyambung, nggak klik, nggak klop. Sama juga dengan orang kalau sudah melakukan kemaksiatan, dia untuk bertemu dengan orang-orang baik yang nggak klik, nggak klop, nggak nyambung. Dia pengennya ketemu dengan ahli kemaksiatan dengan cerita-cerita yang sama, dengan hingar-bingar yang sama dan seterusnya. Jamaah yang berbahagia, padahal dengan berkumpul pada orang-orang soleh akan membuat hati kita jernih gitu. Dan hamba-hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut pada Allah, yaitu para alim, ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terus kalau kita atau siapapun deh, dia berlaku maksiat, maka dia akan sulit untuk ketemu orang-orang baik tuh. Nah, kalau sudah ketemu orang-orang yang membawa kebaikan aja dia nggak mau, maka dia akan semakin jauh dari kebaikan. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, pengaruh dari kemaksiatan, ini juga saya nggak baca urut kita ambil poin-poin yang cukup berbeda dari sebelum-sebelumnya. Wa minha hirmanu da'wati Rasulillahi sallallahu wa da'watil malaikah. Jadi orang kalau melakukan kemaksiatan, apalagi dia ahli maksiat, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan doa dari Rasulullah SAW dan doa dari para malaikat, sebagaimana yang termaktub dalam surah Ghafir ayat 7 sampai 9. Di situ dijelaskan alladzina yahmilunal arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم innaka antal azizul hakim. Masya Allah nanti dibuka tuh surah Ghafir ayat 7 sampai 9 bagaimana artinya. Intinya bahwa Rasulullah SAW, para malaikat mendoakan kebaikan bagi mereka, orang-orang yang bertaubat, berarti meninggalkan maksiat gitu. Mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh dimintakan ampunan gitu, dimintakan rahmat gitu. Yaitu mereka orang-orang yang mengikuti jalanmu. Tapi kalau dia bermaksiat, dia nggak dapat dari doa ini. Fahadda du'aul malaikah lil mu'minina at-taibin.
Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ini adalah doa malaikat ya yang ditujukan kepada Allah untuk kebaikan orang-orang beriman yang bertaubat. Al-muttabi'ina li kitabihi wa sunnati rasuli, yang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW gitu. Ya tentu kalau dia bermaksiat ya dia tidak mendapatkan hal ini. Nah jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka hati-hati kita terhadap kemaksiatan. Dan poin yang terakhir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk malam hari ini, bahwa pengaruh maksiat akan menjadikan kerusakan-kerusakan. Kerusakan ini bisa di bumi ya. Allah berkalam dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, muncul kerusakan di darat ataupun di laut disebabkan oleh tangan manusia. Nanti juga ada kerusakan dalam hati ya, orang yang maksiat dia gampang emosi, dia gampang sakit hati, dia hatinya kotor. Orang yang maksiat maka dia juga akan apa? Menjadi semakin kurus. Ya, walaupun tidak boleh kita katakan kalau orang kurus itu orang ahli maksiat, enggak, tapi maksudnya ini untuk pelajaran kita gitu. Karena kenapa? Hatinya nggak tenang gitu. Orang yang maksiat itu nggak tenang sebenarnya gitu, khawatir banget kalau apa-apa menimpanya. Tapi kalau udah menjadi ahli ya dia udah nggak lagi peduli dengan kemaksiatan yang dia lakukan ya, sehingga orang maksiat itu waktunya udah nggak teratur gitu. Harusnya buat istirahat tapi dia buat maksiat ya, sehingga pikirannya yang harusnya diluruskan kemudian dia belokkan untuk maksiat. Hartanya harusnya digunakan fisabilillah ya kemudian tidak dia lakukan ya, dan seterusnya. Jamaah, nah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya. Kalau kita menyadari adanya kemaksiatan dalam diri kita, yuk kita segera bertaubat. Apalagi ini di bulan Sya'ban, bentar lagi masuk bulan Ramadan. Selain persiapan mental ya, selain persiapan buka dan sahur, semakin persiapan untuk taraweh dan macamnya, jangan lupa persiapan hati. Inti dari persiapan hati adalah meninggalkan kemaksiatan dan kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah hamba-hambamu ini yang berkumpul dalam muslimah bersatu ini bisa ketemu bulan Ramadan. Ya Allah, izinkanlah pula bahwa Ramadan bisa menemui kami. Ya Allah, terimakanlah amalan-amalan kami yang kami lakukan di bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat ya, bisa menyemangati kita untuk menyambut Ramadan dengan meninggalkan kemaksiatan, membersihkan hati dan menambah ketaatan. Semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam grup ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan, dan jika tidak ada cukup direnungkan ya, mari kita sama-sama merenungkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.